warahmatullahi wabarakatuh. Pada pelajaran IPA kali ini, kita akan membahas tentang pernapasan pada hewan, yaitu pada cacing tanah, serangga, dan ikan. Bernapas adalah proses mengambil atau menghirup oksigen dan membuang karbon dioksida. Yang pertama, alat dan sistem pernapasan pada cacing tanah atau vermes. Cacing bernapas melalui permukaan kulit. Kulit cacing selalu basah dan berlendir. Hal ini untuk memudahkan penyerapan oksigen dari udara. Nah, ini adalah bagian-bagian dari sistem pernapasan pada cacing tanah, yaitu terdiri dari pembuluh darah dan permukaan kulit. Kemudian, seperti apa gambaran proses pernapasan pada cacing? Ya, ini adalah permukaan kulit ya. Seluruh ini adalah permukaan kulit. Kemudian oksigen akan masuk melalui permukaan kulit dan akan diedarkan oleh pembuluh darah ke seluruh tubuh cacing. Nah, di dalam pembuluh darah terdapat pembuluh darah kapiler. Pembuluh darah kapiler adalah tempat untuk pertukaran oksigen dan karbon dioksida. Karbon dioksida ini adalah darah yang banyak mengandung racun, jadi harus dikeluarkan dari tubuh. Ya, nah ini tanda merah, panah merah diumpamakan sebagai darah yang banyak mengandung karbon dioksida. Oke, CO2 atau karbon dioksida dikeluarkan melalui permukaan kulit. Setelah itu, yang berikutnya adalah alat dan sistem pernapasan pada serangga atau insekta. Alat pernapasan pada serangga disebut trakea. Trakea adalah sistem tabung yang memiliki banyak percabangan di dalam tubuh. Percabangan trakea disebut trakeola. Udara memasuki trakea melalui pori-pori kecil di permukaan tubuh serangga yang disebut spirakel. Kali ini Ibu contohkan pada belalang, ini adalah sistem pernapasan pada serangga atau yang disebut dengan trakea, di mana terdapat spirakel, yaitu pori-pori tempat masuk dan keluarnya udara, dan juga ada kantung udara. Lalu seperti apa gambaran dari pernapasan pada serangga? Nah, seperti ini. Pertama-tama, O2 atau udara yang mengandung oksigen akan masuk ke dalam trakea, lalu akan disebarkan, lalu akan masuk ke dalam trakeola. Setelah masuk dari trakeola, lalu masuk ke dalam kantong udara. Nah, di dalam kantong udara terdapat sel tubuh. Nah, sel tubuh ini nanti akan menyerap oksigen dan akan mendorong keluar karbon dioksida. Ini panah merah adalah banyak mengandung karbon dioksida, akan dikeluarkan dari tubuh. Adalah alat dan sistem pernapasan pada ikan atau fishes. Nah, ini kemudian ikan bernapas menggunakan insang atau mirip dengan saringan. Ini adalah insang ya. Insang berbentuk lembaran tipis berwarna merah muda dan selalu lembab. Insang terdapat di belakang rongga mulut pada kedua sisi kepala ikan. Jadi ada sebelah sini dan juga ada di sebaliknya. Insang dilindungi oleh selaput atau rangka yang disebut tutup insang atau operculum. Oke, next. Nah, di balik tutup insang terdapat 4 deret insang yang saling tumpang tindih. Seperti ini insang ya. Biasanya di dalam ikan terdapat 4 deret. Nah, di dalam insang terdapat pembuluh darah. Lalu, ada beberapa fungsi dari insang. Yang pertama, selain sebagai alat pernapasan pada ikan, insang juga berfungsi untuk mengeluarkan garam-garam dan juga sebagai penyaring makanan. Nah, gambaran proses pernapasan pada ikan seperti ini ya. Pertama-tama, pada saat ikan membuka mulutnya, kemudian
kemudian dinding mulut mengembang, dan operkulum menutup atau tutup insang menutup, nah pada saat itu air dan oksigen akan masuk bersamaan dan akan masuk ke dalam, kemudian akan diserap oleh insang. Lalu setelah itu ikan akan menutup mulutnya, dan pada saat bersamaan rongga mulut akan menyempit, lalu operkulum akan terbuka. Lalu air dan CO2 akan dikeluarkan melalui insang. Next, alat pernapasan pada amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di darat dan di air, contohnya katak. Ada lagi salamander. Nah, pada katak, pada saat masih berupa kecebong, katak bernapas menggunakan insang luar. Nah, insang ini adalah terdiri dari lembaran-lembaran kulit halus mengandung kapiler darah. Jadi insangnya masih ada di luar. Sedangkan setelah 9 hari, katak akan menggunakan insang dalam untuk bernafas. Pada saat sudah dewasa, katak akan menggunakan paru-paru dan permukaan kulit untuk bernapas. Gambaran proses pernapasan pada katak adalah pertama-tama O2 masuk melalui rongga hidung akan terbuka, lalu akan masuk ke dalam paru-paru. Setelah itu, di dalam paru-paru akan terjadi pertukaran O2 dengan CO2. CO2 kemudian akan dikeluarkan melalui rongga hidung. Seperti ini. Oke, terima kasih perhatiannya. Semoga semua bisa memahaminya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.